Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi DPBB pertemuan ke-7. Kita akan masuk ke modeling SAP 2000. Nah, buat yang belum mempunyai atau install aplikasi SAP 2000 ini, silahkan diinstal dulu. Untuk versinya terserah kalian. Di sini aku pakai versi 22. Tapi kalau bisa yang versi tahunnya 2013-an ke atas atau 14 ke atas ya. Oke, kita mulai. Pertama kita masuk ke aplikasi SAP-nya. Setelah itu kita cek pojok kanan bawah ini. Untuk satuannya jadikan KNMC ya. Buat yang belum jadi KNMC diganti dulu. Oke, setelah satuannya udah, kita langsung aja ke new model. Nah, di sini satuannya cek lagi KNMC. Ini biarkan saja. Kita pilih yang grid only. Nah, ini untuk grid only. Untuk number of grid line-nya, kita pakai 4, terus Y-nya 1, Z-nya 4. Nah, ini maksudnya itu adalah nomor grid-nya. Kan kita akan membuat bangunannya seperti ini, jadi kita akan membutuhkan asnya itu cuma 4 aja. 1, 2, 3, 4. Nah, yang tengah ini nggak usah dihitung. Terus yang bagian Z-nya itu jadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Untuk grid spacing atau jarak spacingnya atau jarak si as itu kita buat dulu, kita buat dulu 313. Nah, itu nanti tuh jarak ininya nih, jarak antar kolom atau antar balok. Nanti bisa diedit. Nah, untuk Z itu yang elevasi antar lantai, ini 3000 kan 3 meter. Jadi ini udah benar. Oke, kita oke. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Oke, setelah itu kita ganti ke exit view. Nah, ini setelah sudah exit view, kita klik kanan untuk mengedit grid data yang tadi. Dan klik kanan, edit grid data, terus modify. Nah, ini display grid as-nya diganti ke spacing dulu. Nah, ini kan jarak spacingnya yang kita pakai kan berarti 3000, 6000, 4000 ya. 3000, 6000, 4000. Jadi 3, 6, 4. Untuk Z ini kan udah sesuai antar lantai. 3000, 3000, 3000 atau 3 meter. Kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Terus kita akan buat materialnya. Caranya tuh ke define, terus material. Nah, ini kita bisa add new, bisa modify. Kalau di sini udah ada, kita modify aja. Nah, modify. Sini kita sesuaiin sama yang di Excel. Di sini aku pakai FC29 sama FY340, berarti FC dulu. FC29. Untuk material tipenya kan konkrit ya udah ya. Kalau mau kita coba bikin baru aja deh. Nah, kalau bikin baru itu material type-nya konkrit. Ini ya biarin, oke. Ini modify, terus FC29. Ini udah material type-nya konkrit. Ini biarin. Nah, unitnya kita ganti dulu ke KGF MC. Ini ya.
Nah, ini kan untuk berat volume beton itu kan satuannya kilogram per meter kubik. Nah, berat volume beton itu 2400 kg per meter kubik. Nah, setelah dari kilo tadi, kita balikin lagi ke Newton mmc. Oke, terus kita masukkan modulus elastisitas beton. Dia kan rumusnya 4700 dikali sama akar F aksen C. Jadi 4700 dikali sama FJ-mu berapa? Sesuaikan pangkat 0,5. Terus oke. Nah, aku dapat segini. Ini biarin. Ini sesuaiin sama FC kalian. Ke 29, yang ini nggak usah. Oke. Terus kita bikin lagi buat yang FY. Ini add new lagi. Material tipenya itu berarti rebar. Karena ini kan buat baja ya. Nah ini kita ganti namanya jadi FY. Dimake 340. FY340 material tipenya rebar. Ini biarin. Nah ini ganti ke KGF MC lagi. Nah, untuk berat volume baja itu 7.850 kg per meter kubik. Terus kita pindahin lagi ke Newton milimeter C. Nah ini modulus elastisitas baja itu 200.000. 200.223. Nah ini 200.000. Ini biarin. Nah ini FY-nya sesuaiin sama punya kalian. 340. Untuk FU ini rumusnya 1,5 dikali sama FY. Jadi 1,5 dikali 340. Enter. Segitu. FYE ini tinggal kalian copy aja sama kayak FY. Kalau FUE ini sama kayak FU. Cek lagi. Oke, udah bener ya. Terus ini udah kita oke. Setelah itu kita masuk ke load pattern. Define load pattern. Define load pattern. Nah, ini kita akan masukkan beban dead sama beban life self weight multiplier ya. Ini deadnya kan udah, kita masukin yang live. Kita ganti namanya live, tipenya live, self weight multiplier-nya biarin 0. Terus add new. Terus sudah oke. Setelah itu kita ke define lagi, masuk ke load combination ini. Nah, ini kita akan memasukkan rumus yang 1,2 QD ditambah 1,2 QL. Namanya biarin aja kombinasi 1. Untuk yang D atau QD berarti 1,2 QD ya kan. Terus add. Setelah itu ganti ke live. Ganti scale faktornya 1,6. Add lagi. Oke, cek lagi. Sudah benar. Oke. Oke, untuk combo udah. Sekarang kita akan membuat baloknya atau elemen strukturnya. Caranya ke define, section properties, frame section. Di sini kita akan add new property. Nah ini frame sectionnya diganti ke concrete. Pilih yang rektangular. Karena bentuknya akan kita persegi. Nah ini kan kita akan mendesain elemennya itu cuma di B1, B2, B3, sama BA3 ya. Oke, berarti ini kita misal B1. Kita buat B1 dulu. Untuk depth itu tinggi atau H ya. Terus width itu lebar atau B. Ini disesuaikan di estimasi dimensi balok kalian. Ini untuk B1 ku berarti 500 mm sama 250 mm. Kan jadi ke meter 0,5 sama 0,25. Oke, untuk materialnya diganti ke FC29. Terus set modifier, kita cek dulu. Nah ini momen inersia. Momen inersia ini kan kita udah dapat kemarin. Perhitungan inersia balok T. Nah ini kita masukin. Ini kan B1 ya.
B1 aku berarti nilainya 0,6. Ini masukin 0,6. Sama yang ini juga 0, terus oke. Terus ke concrete reinforcement. Nah ini ganti ke beam. Karena ini kan kita lagi buat baloknya. Udah ke beam. Concrete cover ini selimut beton. Kita ganti aja 0,04 atau 40 mm ya. Nah ini udah. Terus ini biarin aja. Oke, cek lagi 0,5, 0,5. Oke, terus oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal add copy of property, ganti namanya B2, terus H sama B-nya berapa? Sesuai sama estimasi dimensi kalian. 700 sama 350, berarti 0,7 sama 0,35. Oke. Sorry, cek dulu. FC29, nah ini momen inersianya diganti sesuai baloknya. Nah ini kan B2 0,66. Nah, berarti 0,66, 0,66, oke. Ini cek lagi. Ini udah beam, oke, oke. Terus kita bikin buat B3. Sama caranya, B3. Terus B3 estimasinya berapa? 500 sama 250, berarti 0,5 sama 25. F29, momen inersianya. Momen inersia B3 0,65. Nah, ini ganti 0,65. Oke. Nah, oke. Terus kita buat lagi BA3. Copy BA3. BA3 itu berapa? 4,5 sama 2,5. Berarti 0,45 sama 250. Untuk momen inersianya juga dicek ya, diganti kalau beda 0,65. Oke, ini sama kayak B3 berarti ya. Ya oke, terus oke. Terus kita kemudian bikin buat kolom. Kita add copy, kita ganti namanya kolom. Untuk lebar sama tingginya itu kita lihat editor. Sesuai editor. Nah ini 600 sama 400. Berarti 0,6 sama 0,4. Oh, berarti ini panjang sama lebar ya? Ya, berarti ini 0,6 sama 0,4. Terus materialnya sama. Kalau kolom, momen inersianya itu 0,7. Nih, sesuai dari SNI. Jadi kalian ganti inersianya 0,7. Oke. Terus concrete reinforcement-nya yang kolom ini ganti design type-nya ke kolom. Nah, ini kita biarin rektangular karena bentuknya kan kotak atau persegi ya, bukan lingkaran. Terus ini untuk tulangan sengkang kita ganti 0,10 aja. 0,1. Terus ini biarin, oke. Terus oke. Terus sudah untuk bikin elemennya. Sekarang kita akan lanjut menggambar baloknya di grid-grid. Caranya itu kalian pilih yang icon ini nih. Ini namanya apa sih? Draw frame ya. Ini draw frame. Nah ini. Kita cek dulu di editor. Sorry. Di lampiran. Ini kita akan menggambar B1, B2, B3-nya. Nah ini kan kodifikasiku kan seperti ini. B1, terus B2, B3.
Nah, berarti sebelah sini B1, yang tengah B2, kanan B3. Nah, ini kan cek dulu nih. Sectionnya nanti bisa diganti. Nah, kita buat B1 dulu. Oke, kita cara paknya klik kiri dulu, terus klik kiri. Kalau udah, bentar nge-lag. Kalau udah, klik kanan. Nah, terus pindah lagi ke atas. Klik kiri, terus klik kiri lagi, klik kanan. Ntar agak nge-lag. Nah, seperti itu sampai atap. Klik kanan. Terus kita buat B2. Sama juga dari sini ke sini, klik kanan. Terus ini ke sini, ke kanan. Ini, sini. Ini ke sini. Udah nge-lag. Kalau udah B3. Oke, sebentar. Bentar, ini ada koreksi. Yang bagian bawah ini ternyata tidak usah. Nah, ini caranya kalau kalian udah kepalang, tinggal di blok dari icon mouse ini, blok, terus delete. Nah, itu caranya. Terus kita buat lagi buat si kolom. Nah, ini kita lanjutin buat yang kolom. Caranya dari bawah, tapi jangan langsung di klik kanan, klik kiri dulu sampai atas. Kiri lagi, kiri lagi, baru di klik kanan. Nah, seperti ini juga. Oke, udah. Setelah klik kanan udah. Terus udah, ini kita close. Nah, udah jadi seperti ini. Terus kita akan membuat jadiin ke mode yang ini dulu ya. Kita akan membuat tumpuannya. Nah, ini caranya klik kiri, klik di tumpuan-tumpuan bawahnya ini, di titik-titiknya. Nah, setelah itu kita assign, terus join, terus restrain. Tunggu. Nah, kita pilih yang tumpuan jepit. Nah, terus oke. Nanti ada gambar seperti ini. Di 3D-nya kayak gitu. Nah,
Selanjutnya kita akan input pembebanannya. Nah, ini kan kita udah dapetin pembebanan ini nih. Ini kita akan masukkan ke SAP-nya. Caranya adalah kita klik dulu si batang. Ini kan kita akan masukin batang B1, berarti kita klik batang B1. Terus kita akan masukkan beban merata dan ada yang beban join atau terpusat ya. Tapi itu untuk di B2 kalau beban terpusat. Caranya kita assign frame load terus distribute. Nah, ini kita cek dulu ini date. Kita masukin beban date dulu. Ini ganti optionnya ke add aja ya. Ini biarin. Nah, ini kita masukin. Ini kan di sini masih pakai plat lantai ya. Lantai 2 sama lantai 3 pakai plat lantai. Berarti kita pakai yang ini, key D. Kita salah, B1. Key D di copy paste aja. Nah, seperti itu. Ini aku pakai koma, guys. Nah, terus ininya biarin. Ini benar. Terus kita oke. Tunggu bentar. Nah, nanti ada kayak gini. Terus kan ini baru ide ya. Terus QL-nya juga sama masukin lagi. Assign, frame load, distribute. Nah, yang ini ganti live. Ini cek udah add to. Nah, yang QL ini di copy, paste ke sini. Kalau aku ganti koma. Terus oke. Nah, seperti itu. Terus untuk B2 sama juga caranya. Frame load, distribute. Terus ini ganti dulu ke date. Berarti yang ini. Ini tinggal di copy paste. Oke. Klik lagi, kita masukin beban live-nya. Ganti live, add to. Berapa bebannya? 6, ini. Ganti koma. Oke. Nah, untuk B2 kan ada beban terpusatnya, yaitu dari beban si, apa namanya, ada balok anaknya kan. Nah, itu kita masukinnya assign frame load, terus pilih yang point. Di sini kan ada PD sama PU. Nah, ini sama juga. Kalian ganti ke date. Terus kita PD ya, ini PD. Ininya ganti ke absolute distance from end. Kan beban poinnya kan, atau beban terpusatnya ada di tengah-tengah bentang. Nah, berarti ini kan bentangnya 6.000 ya. Nih, bentangnya 6.000, tengah-tengahnya berarti 3.000. Nah, yang ini ganti ke 3 meter. Outnya masukin di sini. Diganti koma. Nah, terus oke. Ini udah benar, cek lagi. PD, oke. Nah, seperti ini. Terus masukin lagi buat PL-nya. Frame load, point. Live, ini ganti. Copy, koma. Oke. Oke, udah. Sekarang yang B3 sama juga. Distribute, date dulu.
Masukin yang ini copy paste, koma. Oke. Terus klik lagi, distribute, ganti live. Ini oke. Nah, untuk lantai 2 juga sama kayak tadi, diulangin lagi. Preload, distribute, that B1. Lantai 3 kan masih pakai plat lantai. Berarti copy, koma. Gini terus sampai ke atap. Tapi yang atap nanti pakai beban yang plat. Ini ganti live. Terus masukin. Terus B2. Sign, preload, distribute. Ganti date dulu. Oke. Klik lagi. Sign, distribute, ganti ke live. Copy. Oke. Terus masukin, jangan lupa beban terpusat pakai poin that. Ini benar. Frame load point live. Terus B3 distribute that. Klik lagi, masukin yang beban live. Oke, sekarang yang atap. Sama juga caranya. Frame load, distribute that. Nah, yang atap jangan lupa pakai yang ini ya. Ini oke. Sorry. Sign, distribute like. Nanti yang ini copy paste, koma. Nah, ini yang di atap tuh lebih kecil beban live-nya. Terus kita masukin blok B2 yang atap, distribute that.
B2. Oke. Klik lagi. Masukin beban merata live. Terus masukin beban terpusat. Dat PD. Klik lagi buat yang live. Terus B3. Frame load distribute. Terus that. Terus ini. Satu lagi yang live. Nah, ini kalau udah masukin angka-angka pembebanannya, kita save dulu. Yaitu caranya kita save biasa. Nah, kalian bikin folder baru, folder sendiri buat sub. Shortcut lagi. Folder, jadi namanya SAP. Terus dalam SAP kita bikin lagi folder. Ini namanya tugas DPBB. Ini kan balok induk ya, PI. Nah, masukin di sini. Ya Allah salah. Save. Ganti namanya nih. Balok induk aja. Nah, baru di sini tugas DPBBBI. Save. Tunggu selesai. Setelah di save ini kita akan menganalisis momen-momennya. Jadi caranya itu kita ke analyze, udah di save nih ya. Analyze, set analysis option, pilih yang XZ plane, terus OK. Terus kita pilih lagi analyze, terus set load cases to run. Nah, ini yang bagian modal di do not run ya. Caranya klik aja yang ini. Nah, ini do not run. Cek dulu. Oke. Terus langsung run now. Nah, ini tunggu prosesnya selesai dulu.
Nah, nanti jadinya seperti ini animasinya. Harusnya di 3D sih kayak gini. Sebentar, coba ulang ya. Coba ulang. Klik di 3D. Analyze. Ini udah save. Oke, bentar ya. Oh, tetap ya di sini. Ya udah, kalau begitu untuk melihat momennya, kita caranya display dulu. Terus show force stresses ini. Terus pilih yang frame. Nah, ini jangan lupa diganti kombonya, kan kita pakai combo 1 ini yang 1,2 QD plus 1,6 QL. Nah, untuk melihat momen, ini ganti ke momen 33. Ini force biarin. Ini otomatis sama show value aja. Terus oke. Nah, ini terlihat. Udah terlihat angka-angka dari momen-momen. Aduh, ke zoom. Maaf, maaf. Nah, oke. Setelah ini kita akan memasukkan angka-angka momennya ini ke sheet yang ini, rekap momen SAP. Kita akan masukkan nilai momen sama gaya geser. Nah, untuk B1, ini kan kita mendesainnya cuma di lantai 2 ya, jadi pilihnya yang sebelah sini aja, lantai 2 ini. Caranya itu kalian klik di baloknya, terus klik kanan. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal catat berapa nilai momen sama nilai gaya geser. Nah, kalau di tumpuan, kita masukin momen tumpuan dulu. Ini kalian cek ya, di momen M3, cari angkanya yang paling tinggi atau paling besar. Nah, ini, berarti yang paling kanan, yang sebelah kanan, 36,5533 ya. Kita masukin 36,5533. Terus buat yang lapangan, untuk B1 kan bentangnya 3000. Kalau kita gini kan rada susah ya. 3000. Nah, kalian tinggal bagi 2 aja. 1,5 meter kan. Nah, ini tengah-tengahnya, berarti dia momen lapangan terbesar. Sini dapat 10,587. 10, nah, terus kita masukin gaya geser. Nah, gaya gesernya yang minus itu berarti yang ini. 48,994. 8,994. Yang kanan 58,235. 235. Nah, sama yang B2 juga gitu. Klik kanan aja di bagian batang baloknya. Cek dulu tumpuan yang terbesar sebelah kanan nih berarti ya. 144. 144,127. 3 angka aja sih nggak apa-apa. Terus karena bentangnya 6 meter jadi 3. Untuk momen lapangan tengah-tengahnya itu 114,811. 114,811. Titik. Ya, oke. Kayak geser. Minusnya 139,682. 6,
82. Untuk yang plus 140,91 ya. B3 juga sama, klik kanan di batang. Nah ini yang terbesar 59, berapa tadi? 59,298, berarti 59,3 aja. 9,3. Terus yang di lapangan dia bentangnya 4 meter jadi 2 meter. 23,9706 971 971. Oke, geser 79 yang ini ya, shear V2 79 361. Kalau yang plus 71542. Oke, kita belum yang BA3. Nah, ini down dulu. Nah, ini kita save dulu SAP-nya. Save buat yang balok induk. Lalu kita akan save as. Kita save buat bikin yang BA3. Jadi kalian nggak usah ngulang dari awal. Jadi caranya gini. Aduh. SAP. Nah, ini kalian bikin folder baru. Balok anak. Terus kalian masuk di sini. Ini ganti BA. Balok anak ya. Save. Nah, udah nih. Coba kita cek dulu, takutnya dia. Oh ya, ini udah masih ada beban-bebannya. Ini B2. Cek dulu. Ada PU. Distribute sama PU. Oke. Nah, untuk BA3. BA3 kan sebelah sini ya. Tuh mana? Nah, ini sebelah sini. Bentangnya juga sama kayak BI3. 4000. Nah, kita hapus aja yang sebelah sini. Caranya di blok sebelah kiri. Kalian blok, terus delete. Nah, setelah itu, kita buat atau gambar lagi baloknya, tapi pakai section yang BA3. Ini ganti. BA3. Nah, ini. Sama caranya kayak tadi ya. Terus klik kanan. Klik kiri, klik kanan. Klik kanan. Oke, kalau udah, kita sekarang masukin pembebanannya di PA3 ini. Klik baloknya. Klik baloknya. Nah, klik baloknya. Assign. Frame load. Distribute. BA3 itu dia, sebentar. Ya, ini ganti date. Kok ini nggak mau ke ini sih? Nah, ke rekap pembebanan balok lagi. BA3 yang ini ya. Lantai 2 masih lantai 2 sama lantai 3, makanya yang sebelah ini buat yang atap. Gede.
Sama caranya. Oke. Terus klik lagi. Masukin yang beban light. Oke. Cek dulu. Yang lantai 3 juga sama. Distribute. Sign. Distribute. Ganti live. Koma. Yang atap. Distribute. Ganti date. Terus ini yang ini berarti. Ya 3. Koma. Itu lagi live. Nah, setelah masukin beban-bebannya udah, kita akan menganalisis lagi atau ngeran lagi biar dapetin nilai-nilai momen sama kayak geser. Oke, sudah selesai yang ini. Kita save dulu, jangan lupa deh. Mana save? Save. Oke, kita analyze. Set analisisnya kita cek dulu. Sudah exit. Analyze, set load cases to run. Modal jangan di run now. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Kita ambil yang di lantai 2 saja. Klik kanan. Nah, ini untuk momen tumpuannya cari yang paling besar. Dapat di sini. Klik di sebelah kiri 51,366. 51,366. 51,366. Untuk di lapangan dia di 2 meter 21043. 21,043. Untuk kayak geser yang minus 69392. 69932. Ini di 3 angka. Oke. Yang plus tadi bentar ya, 63,358. Oke. Selesai guys. Sini sudah selesai untuk permodelan subnya dan merekap momen dari subnya. Jadi kalian dapetin nilai-nilai ini, momen sama kayak geser. Untuk selanjutnya dipakai ke desain tulangan balok. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dilanjut progresnya. Mungkin itu aja. Next kita ke desain tulangan balok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.